itu belum tentu mengamalkan ilmunya. Sebab apa? Tiga kesatuan, ya, iman, ilmu, amal, gitu. Yang mendorong orang beramal itu imannya, bukan ilmunya, ya. Ilmu itu untuk mengetahui, ya, mengetahui. Tapi supaya bisa diamalkan pengetahuannya itu perlu yang namanya iman. Kita sudah tahu ilmu tentang sholat. Ilmu tentang sholat itu ilmu. Supaya kita betul-betul sholat, maka yang memastikan bukan ilmu itu, tapi iman. Memastikan kita beramal sholat sesuai dengan ilmu, maka iman, tiga kesatuan, ya. Iman, ilmu, dan amal. Oleh karena itu wajar orang berilmu nggak beramal, ya. Dan iman itu artinya iman yang hidup, iman yang hidup. Apa maksudnya Ustaz? Iman yang nggak hidup itu apa? Ya kayak tumbuhan yang mau mati itu nggak disiram, nggak dipupuk, ya kan? Nah, itu ya ada tumbuhan yang begitu itu, dia saja udah mati, tapi ya wis, ya nggak tumbuh dengan bagus, ya. Nah, iman yang hidup itu iman yang dipupuk, ya, disirami, yang kemudian tumbuh subur, ya, kemudian berbuah, itu iman yang bisa bicara, iman yang bisa menunjukkan, iman yang bisa menyetir, itu iman yang hidup. Bukan yang iman yang hanya Tuhanmu siapa? Bisa jawab Gusti Allah. Kitabmu apa? Al-Quran. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Kiblatmu apa? Ka'bah. Saudaramu siapa? Kaum muslimin. Ini hanya bisa jawab begini, ini belum tentu hidup imannya. Kenapa? Itu bisa di drilling, jawabannya bisa di drilling, ya. Nah, jadi kadang-kadang saya kalau kuburan terus dengar talqin itu ya kadang mikir ini sih talqin ini loh, ya. Wapal karu-karuan itu dia terus itu teko malaikat terus seperti malaikat itu hilang kabeh, ya. Jadi gak insya, tapi itu adalah kewajiban yang hidup. Perkaranya ya jangan sampai dihubung-hubungkan, ya. Misalnya orang gak tahu seorang kok yang mati kok nyolati, jangan begitu. Ini kewajiban orang yang masih hidup, bicara ya. Di hadapan Allah Ta'ala, janganlah kemudian kita hubung-hubungkan. Intinya supaya kita bisa beramal selain untuk ilmu itu supaya nggak salah masalahnya. Ilmu supaya amal kita nggak salah. Tapi untuk memastikan kita beramal butuh iman, dan tidak hanya sekedar iman yang hidup, yang tumbuh. Surah Al-Baqarah perintahnya bukan untuk bersabar, tapi beritahukanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kalau hari ini Imran 200 langsung disuruh bersabar. Redaksinya berbeda,
tujuannya hampir sama, intinya kita disuruh bersabar. Ya, dan di sini di dalam Al-Baqarah 155 disebutkan bahwa ujian-ujian, bentuk-bentuk ujian itu antara lain seperti itu. Tentu faktanya banyak Bapak ya, banyak. Tapi disebutkan sebagian, itu sebagai sampel gitu, sebagai contoh bahwa semua yang kita hadapi itu harus diterima dengan sabar. Dan tentu ujian itu tidak selama-lamanya. Itu penting itu. Ujian itu tidak selama-lamanya. Sekalipun selama-lamanya, pahalanya juga selama-lamanya, selama kita sabar. Jangan khawatir. Ujian itu tidak selama-lamanya. Nah, kemudian koma. Sekalipun selama-lamanya, jangan khawatir, pahalanya juga selama-lamanya. Jadi tidak ada yang rugi. Ujian dari Allah Ta'ala itu berupa macam-macam tadi diberikan pada hambanya, itu bukan bernilai negatif, tidak bernilai negatif. Apakah itu miskin, tidak bernilai negatif. Apakah itu sakit, tidak bernilai negatif. Apakah itu ada dalam ketakutan, tidak bernilai negatif. Yang bernilai negatif adalah sikap kita yang salah dalam menghadapi ujian itu yang salah. Bukan miskinnya, bukan sakitnya, bukan rasa takutnya. Jadi bukan ujiannya itu, tapi sikap kita dalam menghadapi ujian itu yang bisa negatif. Berarti faktor diri kita, faktor internal kita. Masya Allah, tombol mantap ya, apa semangat, sesuatu yang lagi ya. Jadi sikap kita bukan jenis cobaannya. Cobaan tidak ada yang bernilai negatif, tidak ada. Jangan salah. Apapun ujiannya itu tidak akan bernilai negatif. Yang bernilai negatif adalah sikap kita. Diuji sakit, kemudian dia bersabar, juga sudah berusaha tetap istiqomah dalam ibadah, tetap berzikir kepada Allah, banyak istighfar, justru sudah dosanya itu dihapus, dikurangi, pahalanya mengalir. Loh, mana yang negatif? Tapi kalau diuji dengan sakit, kemudian pisau terus, nah ini yang negatif. Misalnya ya, boleh, ini yang bernilai negatif ininya, bukan ujiannya. Dikit-dikit keluar kata-kata yang tidak baik di situ. Kemudian Allah Ta'ala, itu pula firman Allah Ta'ala yang lain, yaitu di surah Az-Zumar, surat ke-39 ayat 10. Innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama hanyalah
yuwaffa dicukupkan apanya balasannya terhadap siapa? As-sabiruna, terhadap orang-orang yang bersabar. Ajrahum, balasan pada mereka bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Subhanallah. Ternyata semakin tinggi balasan orang yang bersabar. Innama itu aku hasan. Karena sudah diberikan, sudah bisa dikonsumsi. Sambil dimakan Bu, yang ada Bu. Kalau ada ya, kalau nggak ada diminum. Minumnya ada, nggak ada ya. Kalau bapaknya ada, ibunya belum ada ya. Oh ya ya. Insya Allah. Kalau saya nggak usah makan, kan ngomong. Ya, Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Gusti Allah menyampaikan dengan kata hasr. Hasr itu pembatas, dibatasi. Yang dibatasi apa? Hanya orang-orang yang sabar yang dapat begitu. Apa? Ajrahum bi ghairi hisab, balasannya tanpa batas. Masya Allah. Orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya sabar itu berat. Karena pahalanya tanpa batas besar, makanya berat sabar. Begitu pula dalam ayat yang lain. Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Saya sudah bilang kan itu pelan-pelan teori yang sampai mau deh. Walaman saudara, dan sungguh bagi orang-orang yang sabar. Wa ghafara, ya, wa ghafara. Inna dzalika la min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang sangat ditekankan. Orang yang sabar dan orang yang senantiasa mohon ampun.
dalam surah tadi Asy-Syura ayat 43. Dan sungguh beroleh sabar dan senantiasa istighfar. Inna dzalika min azmil umur. Sungguhnya demikian itu adalah perkara yang sangat diharuskan, sangat ditekankan. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah satu lima tiga. Allah Ta'ala berfirman, Ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Ista'inu, memintalah kalian pertolongan kepada siapa? Allah. Bis-sabri was-salah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah. Ista'inu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah. Bis-sabri was-salah, dengan sabar dan sholat. Ikut sabarnya. Inna Allaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maksudnya bagaimana? Allah bersama orang yang sabar. Bukan kayak kita suami sama istri, bukan. Atau teman sama teman, bukan. Tapi orang bersabar itu backingnya Gusti Allah gitu. Bisa dipahami ya backingnya. Nah. Backing berarti kalau kita di backing orang, berarti di belakang kita ini ada orang sehingga kita itu merasa kuat. Nah ya biasa gitu. Backingnya orang yang bersabar adalah Gusti Allah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Makanya luar biasa sabar. Kemudian ditambah ayat surat Muhammad ayat 31. Surat Muhammad ayat 31. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian hatta hingga na'lam, kami mengetahui. Kami ini Gusti Allah. Kok disebutkan kami? Biasanya kalau pakai kami melibatkan malaikat. Nah, biasanya gitu. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran. Nah, artinya lewat malaikat dulu gitu ya. Jadi tidak langsung moro-moro ya. Pakai kami biasanya tidak langsung bin salafi ataupun sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang bersabar. Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sabar di bawah lagi. Sungguh kami akan menguji kalian hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad sungguh-sungguh di antara kalian dan orang yang bersabar. Wal ayatu bil amri bis-sabri wa bayani fadlihi kathiratun
wa makrufatun. Dijelaskan ayat-ayat tentang perintah bersabar dan penjelasan tentang fadilahnya, keutamaannya, kathiratun wa ma'rufatun, sangat banyak dan sangat dikenal, sudah familiar ayatnya gitu. Seperti tadi beberapa ayat tadi kan familiar ya. Itu terutama wafal inna Allah ma'as sobirin, tapi gak sabar-sabar gitu. Ayatnya apa? Itu dua anak itu sedikit gak sabar ya. Apa ayatnya gitu? Pokoknya dibutuh suaminya tambah gak sabar ya. Butuh anaknya gak sabar. Tapi ayatnya sabar. Inna Allah ma'as, langsung nyawa sobirin. Sama dengan orang apa surat Al-Fatihah ya Pak? Iya. Orang Islam benar-benar apa semua surat Al-Fatihah. Tapi ya masih ada yang membahas lain. Allah kan pada Al-Fatihah sudah dibaca. Begitu. Berarti antara ilmu dan amal belum serasi, belum seimbang. Semestinya ilmu dan amal ini satu kesatuan. Ini tidak boleh beramal tanpa ilmu, kan? Atau sebenarnya punya ilmu tapi tidak diamalkan juga tidak boleh. Sama-sama ilmu itu dalam Islam untuk diamalkan. Kemudian hadis pendukung. Wa an Abi Malik Al-Haris Ibnu Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, apa sabdanya? At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah separuh dari iman. Kesucian atau kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Artinya timbangannya berat di sisi Gusti Allah. Kita baca alhamdulillah. Tamlah al-iman, tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Kalau ada timbangan, kita sudah kasih minyak sekilo, 2 kilo, kita kasih penuh, tamlah penuh. Kebersihan bagian dari iman. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Makanya perbanyaklah baca alhamdulillah. Gitu toh tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani. Au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Subhanallah ditambah walhamdulillah
Tapi alhamdulillah itu sudah menurut timbangan. Sekarang subhanallah dan walhamdulillah. Tamla'ani itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Subhanallah. Itu gambarannya Pak ya. Gambarannya ya bukan kemudian kayak barang begitu, tidak. Gambarannya begitu. Alhamdulillah saja sudah memenuhi timbangan. Ditambah subhanallah, ternyata luar biasa. Seakan-akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Nabi yang bicara. Was-shadaqatu burhanun. Salat itu cahaya, sedangkan sedekah adalah bukti keimanan. Burhanun. Orang sedekah itu bukti keimanan. Lega iman gak mungkin mau sedekah. Wong hartanya berkurang, kan gitu. Ya jelas. Sedekah makanan, sedekah harta, uang, apa saja. Tidak mungkin mau kalau tak beriman. Kenapa? Setara kasat mata, hartanya berkurang, tidak mau. Iman itulah yang mau akhirnya. Makanya kata Nabi, was-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti keimanan. Was-sabru dhiyaun. Sabar disebut. Sedangkan sabar adalah dhiyaun, penerangan. Jadi kayak kita punya senter termasuk penerangan, lampu penerangan. Sabar disebut oleh Nabi dia penerangan. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Quran itu adalah hujjah, sebagai hujjah, sebagai dalil, sebagai bukti yang akan hujjatun laka, membenarkan kamu, membela kamu, au alaika, atau akan mencelakakan kamu. Wah, ini sih gak enak ya. Quran ternyata gak main-main, bisa hujjatun laka au alaika. Dan boleh bermain-main dengan Al-Quran. Kenapa? Selain Quran nanti membela kita, membenarkan kita, yang kita amalkan, yang kita perbuat dibenarkan Quran, tapi juga ada yang au alaika. Itu justru yang merugikan kita, au alaika. Kenapa? Qurannya yang akan menyengsarakan kita, mengurangi kita. Mencoreng kita. Al-Quran. Tentu kalau kita tidak benar itu, kalau kita benar sesuai dengan Quran, Quran menjadi apa? Pembenar kita, membela kita. Nah, termasuk kita yang rajin baca Quran dituntut ya apa perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Itu diantaranya. Wajib rajin, juga hafal Qurannya. Yasin hafal, Waqiah hafal, Tabarok hafal. Tapi perilakunya tidak sesuai. Itu nanti Qurannya ya hujjatun alaika.
yang akan menyerang kita malah. Andai kan besok bisa ngomong itu, kamu itu aku kok apa itu, tapi nggak kamu lakukan, nggak kamu apalkan, justru itu menentang aku gitu. Sama seperti kita makan itu kan, butir-butir dalam piring kita ini besok juga akan menyerang kita kalau kita nggak habiskan. Hati-hati kalau makan. Maka harus bersih. Jangan pakai kaidah Jawa biyen dulu, ya itu pokoknya harus disisakan. Dulu itu saya sempat begitu Pak, ajarannya orang tua itu. Kalau minum juga jangan dihabiskan, nanti dianggap berakas. Kamu dulu itu dianggap berakas, enteng. Gitu, makan juga gitu, walaupun kita itu sisakan. Setelah saya pelajari salah kaidah Jawa, ya, dianggap gerakan. Kok nggak makan sampai entek sekali gitu. Yang benar justru harus habis bersih. Nah itu, makanya sampai di tangan pun dijilati sama Nabi. Ternyata justru berkahnya di situ. Nah besok kan menuntut kita, butir-butir sing kita buang tidak dimakan dulu menuntut kita. Tapi di akhirat itu nggak ada, sebenarnya pakai logika nggak ada Pak, ya nggak ada. Pakai wahyu apa? Gunung bisa bicara, bertasbih, pakai wahyu. Pakai logika tidak masuk untuk tasbih kan gitu. Nah, tapi Quran bilang begitu. Seandainya Quran diturunkan ke gunung, nah, mereka kan terpecah terbelah. Ya, makin beratnya amanah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an tasdiran min khasyatillah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an tasdiran min khasyatillah. Sekiranya Quran ini saya turunkan kepada gunung, maka mereka akan hancur gitu. Karena takutnya, karena tidak sanggupnya untuk melaksanakan Al-Quran min khasyatillah, karena takutnya pada Allah. Sing trimo siapa? Manusia. Cuma banyak yang tidak konsisten, mau terima tapi gak mau ngamal. Ini berbahaya. Lek gunung itu konsisten Pak, memang gak sanggup, jadi ya udah bilang nggak sanggup gitu, nggak sanggup. Kita enggak, ya nerimo tapi ternyata nggak sanggup. Katanya iya tapi tidak. Sama katanya Islam tapi kok nggak sholat, sama itu, ya kan? Udah Islam itu sholat, ya. Nabi bilang begitu, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Perbedaan antara iman dan kafir itu adalah meninggalkan sholat. Tidak sholat tidak kufur, dicap kufur. Hati-hati. Maka saudara kita, tanda kita yang nggak belum sholat, mari ya. Kulun nasi yaghdu fa bai'un nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Setiap manusia itu ya akan berlomba-lomba dia untuk fa bai'un nafsahu, menjual dirinya,
menjual dirinya itu bukan jual diri, bukan. Ya, dia akan beramal, itu maksudnya menjual dirinya. Dikatakan diibaratkan jual beli. Ya, maka ada dua kemungkinan. Pamuktibuha, dia akan membebaskan, ya, atau dia akan dibinasakan. Jual belinya itu akan membebaskan dia, ya, dari beratnya, ya, beban dunia, atau justru membinasakan dia. Ya, dimuktibuha berarti jual beli yang bisa membebaskan dia, ya, dari beban dunia, lancar ke akhirat. Gitu. Mubiquha, atau jual belinya itu justru membinasakan dia, goro-goro ternyata nggak lulus, suaranya parut. Itu digambarkan. Quran dan Sunnah banyak penggambaran-penggambaran supaya tergambar. Ya, kadang mau ngasih pahala itu digambarkan. Apakah kamu mau aku tunjukkan suatu perniagaan, ya kan? Nah, suatu bisnis, suatu jual beli, ya kan? Nah, itu kan orang terperangah. Apakah kamu mau aku tunjukkan bisnis, ya kan? Oh, yang tidak akan rugi selama-lamanya, loh. Begitu kata-kata Quran. Supaya kita itu baru dengar itu, ya, langsung tertarik, gitu ya. Biasa Quran dan hadis. Nah, itu rawahu Muslim. Wa an Abi Sa'ad bin Abi Malik Ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah. Ya, hadis yang berikutnya adalah dari sahabat Sa'id Al-Khudri. Dia sampaikan anna nasan min al-ansar, sesungguhnya beberapa orang dari Ansar sa'alu Rasulullah, meminta sesuatu kepada Rasulullah. Fa'aqahum, langsung Rasul punya ngasih. Thumma sa'aluhu fa'aqahum, balik meneh, minta lagi. Fa'aqahum, Rasul kasih lagi. Hatta nafida ma'indahu, sampai habis yang dimiliki Rasul, sampai habis. Sahabat Ansor beberapa orang minta kepada Rasul barang, diminta kasihkan lagi, minta lagi kasihkan lagi sampai habis. Faqala lahum, kemudian setelah habis Rasul menyampaikan kepada mereka, yaitu orang yang minta tadi, Hina abaqat kulla syai'in biyadihi ma yakun indi min khairin falan adtakhiruhu ankum. Pokoknya aku punya barang apa saja tidak akan saya simpan, gitu, untuk kalian. Insyaallah kasih Nabi Pak, ya. Ma'yakun indi min khairin, ya, punya apa saja barang-barang yang baik aku ini, falan adakhiruhu minkum, aku tidak akan menyembunyikan kepada kalian. Waman yasta'fif yu'ifahullah, barang siapa
yang meminta untuk dipelihara Gusti Allah, yu'ifahullahu, pasti Allah akan memeliharanya. Wa man yastagni yughnihullah, barang siapa yang pengen dicukupkan oleh Gusti Allah, yughnihillahu, Allah akan mencukupinya. Wa man yatasabbar yusabbirullahu, barang siapa yang ingin untuk diberi kesabaran, yusabbirullahu, pasti Allah akan ngasih dia kesabaran. Wa ma'udiyahadun aqo'an khairan au ansa minas sobri, muttafaq alaih. Ya, dan dia adalah suatu pemberian itu lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Jadi sabar itu ternyata pemberian yang lebih baik dan lebih luas. Ya, ada kata-kata wa man yatasabbar yusabbirullahu, barang siapa yang minta diberi kesabaran, yusabbirullahu, kata Nabi, maka Allah akan kasih kesabaran. Berarti kalau kita sedang diuji Bapak Ibu, maka kita juga harus minta diberi kesabaran. Jangan mentang-mentang saya itu orang yang sabar, jangan, ya. Ya alhamdulillah kita sudah sabar, tapi ya tetap kita masih minta diberi kesabaran. Kita tidak tahu, bisa jadi ujiannya itu semakin berat. Mungkin awal-awal ujiannya ringan-ringan, kita sabar dan lulus itu. Tapi tetap kita harus minta pada Allah, ya Allah, berikanlah saya ini kesabaran apapun ujian yang Kau berikan, dan jadikanlah ujian itu sebagai penebus dosaku. Pokoknya sing api-api, yang bagus-bagus. Dan jangan doa, ya Allah, jangan kamu uji aku, jangan begitu. Ya Allah, jangan kamu uji aku ini, aku orang yang gak kuat, jangan begitu. Berarti kita minta jadi orang yang lemah kalau begitu, ya. Tidak. Ya Allah, jadikan aku ini kuat terhadap ujian yang Kau berikan. Jadikan ujian sebagai penebus dosaku, penguat imanku, begitu. Jangan minta tidak diberi ujian. Itu sama dengan ketika kita sekolah nggak mau ulangan, persis itu berarti. Masuk sekolah, didaftarin sekolah, tiap hari diajar. Begitu pengumuman besok, ya minggu depan ulangan, langsung lapor ya ke gurunya, Bu, kalau bisa saya tidak ulangan lagi. Saya nggak apa-apa, Bu, tak nyatet terus, ya masuk terus gitu, ikut bawa pelajaran terus, tapi saya kalau bisa tidak ujian, ya begitu. Ya apa, gurunya kan gitu, kamu ini kan aneh gitu, gurunya ulangan nggak mau, apalagi semesteran tambah, padahal lebih berat lagi semesteran gitu, ya. Kenapa? Ujian itu sudah dipastikan akan diberikan. Walana berluanakum, dan sungguh kami akan uji kalian. Jadi Gusti Allah sedang sungguh itu, berarti pasti kita diuji. Tidak ada orang yang dari uji, tidak ada. Hanya ujiannya berbeda-beda, baik kualitas maupun kuantitas itu. Kualitas. Ujian kepada para nabi, kualitas dan kuantitasnya jauh lebih berat dibandingkan dengan kita itu.
sudah disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah, siapa orang-orang di antara banyak orang di dunia ini yang paling berat ujiannya? Langsung Nabi bilang, al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal wal amsal, kemudian berikutnya orang yang soleh dan penerus-penerusnya. Jadi di bawah para nabi dulu, nabi dan rasul, kemudian tentu para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang soleh. Kita berarti berikan, makanya tidak boleh kita menolak ujian. Dan yang berikutnya nih, An Abi Yahya Suhaib Ibnu Sinan radhiyallahu anhu qala, hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairun lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lahu. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman itu. Perkara saya sampean semuanya, kata Nabi, menakjubkan. Yang mana Ustaz? Kata Nabi, inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh apa yang dihadapi, dilakukan, dilaksanakan, semuanya bernilai khair, bernilai baik. Itu yang menakjubkan. Perkara orang mukmin itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak berlaku kepada orang manapun kecuali orang yang beriman. Jadi tidak berlaku kepada orang yang tidak beriman, tidak berlaku. Sehingga semua perkaranya tadi baik itu berlaku hanya untuk orang beriman, kata Nabi. Terus Nabi melanjutkan, in asobatku sarra, jika dia itu diberi kemudahan, keluasan, kenikmatan, syakaro, terus dia bersyukur, fakana khairun lahu, syukurnya itulah yang menjadikan baik baginya. Wa in asabathu dharra, jika dia ditimpa dengan musibah, ujian, cobaan, hambatan, sabar, terus sabar, fakana khairun lahu, sabarnya itulah yang menjadikan baik baginya. Coba berarti tak ada yang jelek, karena yang didapatkan orang mukmin cuma dua, sarok dan dormo, kan gitu. Kesenangan dan kesusahan, ya kan? Nah, kesenangan kalau dapat nikmat, kesusahan kalau dapat ujian, musibah, ya. Nah, kata Nabi, ketika dapat kesenangan terus bersyukur, nah syukurnya itu khairun lahu, menjadikan baik baginya. Dapat borok, mendapatkan ujian, cobaan, kemudian sabar, sabar, bahkan khairan,
bagaimana nasibnya seseorang yang awalnya itu melakukan kesolehan, namun di akhir itu melakukan kesalahan. Misal kemudian selama 50 tahun menegakkan ibadah sholat, tapi 1 tahun sebelum meninggalkan sholat. Apakah kemudian kesolehan yang telah dilakukan sekian lama, termasuk ibadah sholat sebagai contohnya itu, diterima di sisi Allah dan diberikan ganjaran pahalanya, atau kemudian terhapus karena dia tidak bisa sabar menegakkan ibadah sholat sampai kemudian ia meninggal dunia? Itu satu. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan manusia itu tidak mengamalkan ilmunya, padahal ilmu itu yang akan bisa membuat dia itu bahagia. Lalu apa yang menyebabkan manusia itu tidak mengamalkan ilmu, dan bila itu terjadi apa obatnya? Sudah? Alhamdulillah. Bapak Ibu, ada pertanyaan, bisa jadi terjadi pada orang kan, kemudian terjadi pada kita ya. Awalnya taat, soleh ya, bisa sholat aktif ya selama sekian tahun, 50 tahun, cukup lama. Tapi setelah itu tak setan mana yang masuk ya, ternyata kemudian meninggalkan sholat, ya nggak taat lagi kepada Allah, kemudian mati dalam keadaan tidak taat. Bagaimana ini? Yang pasti Bapak Ibu, masuk surga dari hamba Allah Ta'ala ini karena rahmat Allah, bukan karena amal-amal kita. Jadi jangan sampai keliru bahwa kita nanti masuk surga itu karena rahmat Gusti Allah, bukan karena amalnya. Berarti amal itu nggak penting, Ustaz. Jangan bilang begitu dulu. Nah, ya, amal ini menjadi wasilah agar kita diberkahi Allah dan mendapatkan rahmat Allah. Ini supaya kita ini tidak sombong, ya kan? Nanti kalau menganggap amalnya itu bisa memasukkan dia ke surga, orang yang sudah beramal banyak ini sombong. Aku cukup kan gitu. Sudah cukup saya tiap tahun saya korban sapi 5 ton. Ya, misalnya bisa sombong. Kalau amal itu langsung bisa memasukkan surga bagi dia ya. Aku tiap malam sholat tahajud tutup witir, tiap hari wan jus wis kaya coba jangan. Amal bukan memasukkan kita ke dalam surga, maka harus amal yang dapat berkah Gusti Allah, itu Gusti Allah, agar nanti mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Ini juga begitu orang yang beramal. Ya, kalau ditutup dengan seperti itu, kelihatannya tidak mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Begitu simpulannya. Sedangkan bahwa timbangan amal itu proses agar manusia juga punya hitung-hitungan ya, agar manusia itu bisa menilai
proses. Bahwa iya, kalau amal begini dicatat kebaikan, ya nanti berarti apa? Dapat memperberat amal kebaikan. Maka tetap وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Selalu pengen berbuat baik, nah, karena apa? Sekecil apapun akan dicatat, dibalas. Jelek juga begitu, sekecil apapun akan dapat balasan. Intinya adalah dilihat dari sisi timbangannya, secara logika, maka kalau 50 tahun taat, 30 tahun gak taat dan berakhir tidak taat, ini jumlah gitu jumlah. Tapi jangan sampai kita memutus, kita itu manusia, ya kan? Gusti Allah, cuman kita tetap hitung-hitungan begitu itu ya harus punya, ojo sampai begitu gitu maksudnya itu ya. Tapi kita nggak boleh orang-orang ngaklaim terus jelas dia gitu ya. Nah, kita nggak ngerti bahwa tak kala dia itu melakukan perbuatan yang tidak taat dan sebagainya, itu dia kemudian bertobat, kita juga nggak ngerti, ya kan? Bertobat tapi tobatnya belum sampai dia berbuat banyak, tahu-tahu aja menjemput, kita tidak tahu. Makanya ya kita itu hanya tahu yang zahir, yang batin itu kita nggak tahu. Makanya jangan sampai salah. Buahnya orang yang zahirnya itu baik bisa jadi tidak baik di sisi Gusti Allah. Kan ada itu, Nabi pernah menyampaikan besok itu ya, ketika orang-orang sudah akan menghadap Allah Ta'ala, itu ada orang yang percaya diri masuk surga. Di antaranya disebutkan tiga macam orang. Salah satunya adalah ahli Quran, orang yang di dunia itu senantiasa baca Quran dengan suara yang indah, gitulah, orang indah. Ya, ada juga yang mati karena berperang, ya kan? Ada yang bersedekah. Ini ternyata bayarnya nggak lolos. Ditanya Gusti Allah, ya, apa yang kamu lakukan di dunia? Cerita yang kali Quran, yang baca Quran. Saya baca Al-Quran akan mendapatkan ya rahmat, mendapatkan pahala. Kadang tak Gusti Allah itu dusta. Kamu dulu waktu baca Quran, pengen kamu itu dikenal, pengen kamu itu dipuji sebagai orang terkenal, suara emas, mantap, jos loh. Pengen kamu begitu, bukan ingin mendapatkan rahmat Tuhan aku. Dan ternyata benar. Dan akhirnya apa? Lempar ke neraka. Gak masuk itu untuk Allah Ta'ala. Hati-hati. Padahal suaranya jelas oleh. Ya, oleh kan banyak ya. Belum tentu masuk surga. Orang-orang sudah banyak, belum tentu masuk neraka. Tapi tidak tahu pada bodoh. Terus, Ustaz ini ya agak ya. Maksudnya korik tadi seperti yang ada dalam hadis ini. Ya. Nek baca Quran itu, ya sudah memang uwe dipik-pik ini pengen diundang uang meneng, kan gitu. Diundang lagi, pengen diundang yang dengarkan juga. Iya Pak, masuk. Bukan karena baca ayat suci Qur'annya yang mengagungkan nama Ilahi, bukan, tapi karena pengen dipuji orang, masuk. Lempar neraka coba. Anda ikhlas namanya. Itu loh. Makanya kita nggak boleh. Oh iya, awal ini ngerti, coba boleh tahu kan gitu. Nah, ya. Makanya penting
insya Allah dia orang baik kita aja sih ya kan, insya Allah. Pada orang yang nggak baik ya kita nggak tahu begitu, kita nggak tahu barangkali dia itu banyak amalnya tapi nggak di sinilah gitu, jadi nggak kan orang kita yang baik insya Allah yang baik gitu kita, jadi gitu ya. Nah, artinya kalau kita yang menilai dia dalam keadaan yang suul khotimah kan gitu, tapi kita belum tentu ya, nggak tahu, kecuali sudah jelas jelasnya apa bukan ahli ibadah ya, kemudian moro-moro mati di dalam kamar BBS jelas itu ya, karena ada yang begitu ya, jangan begitu ya, sehingga kita lihat ya tahunya ya masih pokoknya kalau maksiat kita tahu ya biasa gini nih jangan mau ibadah mau gitu ya. Yang kedua yang pasti orang berilmu itu belum tentu mengamalkan ilmunya. Sebab apa? 3 kesatuan ya, iman, ilmu, amal gitu. Yang mendorong orang beramal itu imannya, bukan ilmunya ya. Ilmu itu untuk mengetahui ya, mengetahui, tapi supaya bisa diamalkan pengetahuannya itu perlu yang namanya iman. Kita sudah tahu ilmu tentang sholat, nah, ilmu tentang sholat itu ilmu. Supaya kita betul-betul sholat, maka yang memastikan bukan ilmu itu, tapi iman. Memastikan kita beramal sholat sesuai dengan ilmu, maka iman, 3 kesatuan ya. Iman, ilmu, dan amal. Oleh karena itu wajar orang berilmu nggak beramal ya. Dan iman itu artinya iman yang hidup, iman yang hidup. Apa maksudnya Ustaz? Iman yang nggak hidup itu apa? Ya kayak tumbuhan yang mau mati itu nggak disiram, nggak dipupuk, ya kan? Nah, itu ya ada tumbuhan yang begitu itu. Dia sejatinya udah mati, tapi ya wis ya nggak tumbuh dengan bagus ya. Nah, iman yang hidup itu iman yang dipupuk, ya disirami, yang kemudian tumbuh subur, ya kemudian berbuah itu. Iman yang bisa bicara, iman yang bisa menunjukkan, iman yang bisa menyetir, itu iman yang hidup. Bukan yang iman yang hanya Tuhanmu siapa? Bisa jawab Gusti Allah. Kitabmu apa? Al-Quran. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Kiblatmu apa? Ka'bah. Saudaramu siapa? Kaum muslimin. Ini hanya bisa jawab begini, ini belum tentu hidup imannya. Kenapa? Itu bisa di drilling, jawabannya bisa di drilling ya. Nah, jadi kadang-kadang saya kalau kuburan terus dengar talqin itu ya kadang mikir ini sih ditalqin ini loh ya. Wapal karu-karuan itu ya, terus itu teko malaikat terus di malaikat itu hilang kabeh ya. Jadi gak iso, tapi itu adalah kewajiban yang hidup. Karena ya jangan sampai dihubung-hubungkan ya. Misalnya orang gak tahu sholat kok, ya
mati kalau nyolati, jangan begitu. Ini kewajiban orang yang masih hidup, bicara ya. Itu dapat Allah Ta'ala, janganlah kemudian kita hukum-hukumkan. Intinya supaya kita bisa beramal, selain butuh ilmu itu supaya nggak salah masalahnya. Ilmu supaya amal kita nggak salah. Tapi untuk memastikan kita beramal butuh iman, dan tidak hanya sekedar iman yang hidup, yang tumbuh, ya, yang berkembang. Jadi ketika ya kita diperintahkan berarti niat untuk melaksanakan, kita dilarang harus ditinggalkan. Itu iman yang hidup. Iman yang hidup. Orang iman yang mati itu nggak begitu. Ya. Sedikit-sedikit terpaksa. Loh itu nggak hidup namanya ya. Ini terpaksa aku ini harus berbohong. Ya. Ini terpaksa saya ini ambil barang orang. Ini terpaksa saya korupsi. Nah ini nggak hidup iman. Kenapa? Nggak takut sama dosa, itu namanya imannya nggak hidup. Ya. Tapi ilmunya ada bahwa itu dosa, ya kan? Ilmu ada, ya. Tapi imannya yang kurang. Makanya jadi Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu ahabbu indallah minal mu'minit dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kira-kira kuat dan lemahnya apa ya kira-kira? Imannya, bukan badannya ya. Nah, bukan badannya, lain badannya sing gemuk-gemuk itu sing untung ya. Ya kamu berotot itu yang untung ya. Sing kurus-kurus gini waduh kalah ya. Saya masuk kalah. Andai kan ini yang orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Gusti Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wah, sing kuru ya loro-loro iki insyaallah kasihan ya. Padahal sholatnya bagus ya, puasanya bagus, tapi kalau loro-loro kuru. Ini nek moco ini hadis ini. Ya, dipahamilah bahwa kuat dan lemahnya orang mukmin yang disebutkan hadis itu adalah imannya. Karena iman pada membawa amal, ya kan? Nah, imannya kuat, amal kebaikannya juga kuat. Ya, imannya lemah, amal kebaikannya juga lemah, justru terbawa amal yang tidak baik. Begitu ya? Ya, ada lagi ibu-ibu, ayah bu, sahabat paham? Ya. Berbahan, nyaman lagi? Siap? Insya Allah, itu aja bu, insya Allah bu, nggak langsung siap untuk sama bu. Ya, jadi insya Allah. Ya. Tapi insya Allah ini orang Islam dulu, insya Allah orang atau kono ya, orang atau kono insya Allah daripada nggak lulus ya. Wah, itu bahaya ini. Diundang orang, lalu kata teko, ya mau nggak datang. Kok bilang insya Allah itu mau datang masalahnya. Jadi jangan sampai salah ya. Jangan cuma untuk apa namanya pamer saja. Ya pamer saja. Aku katanya ngomong nggak bisa nggak datang itu kok malu lah. Ini sing repot ya. Nah, terus langsung tak insya Allah ya. Insya Allah itu mau datang. Ya. Baru nggak datang kalau memang betul-betul ada udur itu insya Allah. Bukan mau nggak datang supaya nggak malu terus bilang insya Allah. Jadi insya Allahnya saya itu orang jauh sana, bukan ibu-ibu di sini ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya atas kebersamaan kita dalam pengajian ini. Ya mudah-mudahan rutin yang hari Ahad ya, dengan banyak ilmu dan imannya juga berkembang. Kemudian amal kita juga bertambah ya, dan keridhaan Allah Ta'ala yang kita dapatkan, dan tentunya agar nanti bisa mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.